Selamat datang rekan-rekan mahasiswa UT. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih caranya mengambil keputusan finansial yang besar dan cerdas. Ini berlaku loh, baik buat kita pribadi maupun untuk perusahaan-perusahaan raksasa di luar sana. Coba deh, bayangin situasi ini. Kalian punya dana, tapi pilihannya sulit. Satu sisi, butuh laptop baru biar kuliah makin lancar. Sisi lain, motor juga penting buat efisiensi waktu ke kampus atau kerja. Sama-sama penting kan? Nah, gimana coba cara memutuskan mana yang ngasih manfaat paling besar buat masa depan kalian? Well, percaya atau enggak, perusahaan-perusahaan besar juga ngalamin dilema yang persis sama loh. Bedanya, skala mereka itu raksasa. Pilihannya bukan laptop atau motor, tapi mungkin antara bangun pabrik baru senilai triliunan atau ngeluncurin produk yang bakal mengubah pasar. Taruhannya gede banget dan salah langkah akibatnya bisa fatal. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas kerangka berpikir para manajer keuangan. Kita mulai dari perbandingan keputusan kita sehari-hari dengan keputusan perusahaan. Lalu kita akan kenalan sama 3 senjata utama mereka, NPV, IRR, dan PI. Abis itu kita langsung coba di studi kasus, dan terakhir kita bakal lihat kenapa ini semua penting banget buat kalian. Yuk kita mulai dari bagian pertama, kita akan coba jembatani antara pilihan-pilihan pribadi kita dengan keputusan strategis yang diambil di level korporasi. Jadi, proses formal yang dipakai perusahaan untuk mikirin keputusan-keputusan besar tadi, itu ada namanya. Namanya adalah penganggaran modal, atau dalam bahasa Inggrisnya, capital budgeting. Ini bukan asal tebak ya, tapi sebuah analisis yang sangat sistematis untuk make sure uang perusahaan diinvestasikan di tempat yang tepat. Intinya sih, capital budgeting itu kayak kompas bagi perusahaan. Tujuannya buat menjawab satu pertanyaan krusial. Dari semua pilihan proyek yang ada, mana yang bakal menghasilkan nilai paling gede buat perusahaan? Ini adalah fondasi utama buat bertumbuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita masuk ke alat ukur yang pertama dan paling populer, yaitu NPV. Gampangnya, NPV ini bantu kita ngintip keuntungan bersih sebuah proyek, tapi dalam kacamata nilai uang hari ini. Net Present Value atau NPV pada dasarnya adalah selisih. Selisih antara apa? Antara semua pemasukan yang bakal kita terima di masa depan, yang nilainya udah kita tarik ke hari ini, dengan semua biaya yang kita keluarin sekarang. Simpelnya, NPV menjawab, proyek ini bikin kita tambah kaya atau malah rugi. Kita balik lagi ke analogi laptop tadi. Anggap aja semua manfaat dari laptop itu, tugas jadi cepat selesai, bisa dapat job freelance, itu adalah pemasukan masa depan. Nah, kalau total manfaat itu lebih besar dari harga laptopnya, berarti NPV-nya positif. Anda untung. Nah, untuk bisa ngitung NPV, kita harus paham satu konsep kunci, opportunity cost. Dalam konteks ini, kita butuh yang namanya tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required return. Anggap aja ini adalah keuntungan yang kamu korbankan dari pilihan investasi lain. Misalnya, bunga deposito yang harusnya bisa kamu dapat kalau uangnya ditaruh di bank. Aturan mainnya jelas banget kok. Pertama, kita perkirakan dulu pemasukan di masa depan. Kedua, kita tentukan opportunity cost-nya. Ketiga, kita hitung selisihnya. Nah, yang paling penting, aturan keempat, kalau hasil akhirnya, yaitu NVP-nya, lebih besar dari 0, artinya proyek ini menciptakan nilai. Udah, sikat, proyeknya diterima. Lanjut ke alat ukur kedua yuk, yaitu IRR. Kalau NPV tadi ngasih tahu berapa banyak nilai yang diciptakan, nah IRR ini lebih ke seberapa cepat atau seberapa besar tingkat pertumbuhan investasi kita dalam bentuk persentase. Secara teknis, internal rate of return atau IRR adalah tingkat bunga ajaib. Kenapa ajaib? Karena di tingkat bunga inilah nilai NPV sebuah proyek jadi pas 0. Dengan kata lain, IRR ini nunjukin tingkat imbal hasil intrinsik dari proyek itu sendiri. Biar gampang, kita pakai analogi bunga bank lagi. Anggap aja IRR itu adalah presentasi bunga yang ditawarkan oleh proyek. Nah, tinggal kita bandingin aja sama bunga deposito yang kita korbankan, required return. Kalau bunga dari proyek ini lebih tinggi, ya jelas proyek ini jauh lebih menarik kan? Jadi aturan mainnya juga simple banget. Terima proyek kalau IRR-nya lebih tinggi dari required return. Menariknya, untuk sebagian besar kasus, keputusan yang diambil pakai IRR dan NPV itu bakal sama. Dua-duanya bakal ngasih jawaban terima atau tolak yang kompak. Sekarang kita masuk ke alat ukur pamungkas, Profitability Index. Kalau NPV ngasih tahu total untung, IRR masih tahu tingkat untung, nah PI ini ngasih kita skor efisiensi. Skor yang nunjukin, setiap Rp1 yang kita keluarin, kita dapat balik berapa banyak nilai. Profitability Index atau PI ini sebenarnya cuma rasio atau perbandingan. Kita membandingkan total nilai sekarang dari semua pemasukan masa depan dengan modal awal yang kita tanam.
Karena itu, PI juga sering disebut rasio manfaat biaya. Ini gampang banget dipahaminya. Misalnya kita dapat PI sebesar 1,1. Itu artinya, setiap Rp1 yang kita investasikan di proyek ini, kita bakal dapat nilai balik sebesar Rp1,1. Makin tinggi angkanya, ya makin efisien dan makin bagus investasinya. Jadi aturan mainnya super simple. Kalau indeks profitabilitasnya lebih besar dari 1, itu tandanya manfaatnya lebih besar dari biayanya, jadi proyeknya layak diterima. Gampang kan? Oke, rekan-rekan mahasiswa, teori sudah kita lahap semua, sekarang waktunya kita praktekkan. Mari kita uji ketiga alat ini dengan sebuah contoh kasus yang realistis. Oke, ceritanya begini. Ada proyek yang butuh modal awal 165.000. Proyeksi arus kasnya untuk 3 tahun ke depan juga udah ada. Nah, perusahaan ini menetapkan standar minimum imbal hasil yang mereka harapkan adalah 12%. Pertanyaannya, haruskah proyek ini diambil? Deal atau no deal? Dan setelah semua angka dimasukkan dan dihitung, hasilnya konsisten banget. Pertama, NPV proyek ini positif. Artinya proyek ini menciptakan nilai. Kedua, IRR-nya ternyata lebih tinggi dari 12%, artinya melampaui target. Dan ketiga, PI-nya lebih dari 1. Tiga-tiganya ngasih lampu hijau. Nah, ini adalah ilustrasi yang sempurna. Karena proyek ini terbukti menambah kekayaan perusahaan berdasarkan 3 metode pengukuran yang valid, maka keputusannya jadi sangat jelas dan mudah. Terima proyek ini. Oke, kita udah lihat gimana cara perusahaan besar mengambil keputusan. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini semua penting buat kalian? Sebagai seorang mahasiswa, apa relevansinya? Percayalah, ini bukan cuma buat ujian. Logika berpikir ini bakal kepake banget pas nanti kalian mau ambil KPR, milih investasi reksadana, atau bahkan sekedar mutusin beli gadget mahal. Di dunia kerja, wah, ini nilai tambah yang luar biasa. Kalian jadi paham cara bos kalian berpikir, dan yang pasti, literasi keuangan kalian jadi naik kelas. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk direnungkan. Kedepannya, investasi besar apa yang menanti kalian? Mungkin mau lanjut S2, mungkin mau mulai bisnis kecil-kecilan, atau membeli rumah pertama. Dengan kerangka berpikir yang baru saja kita pelajari, gimana kalian akan menilainya? Terima kasih.